Halo teman Cempaka. Nah, sekarang saya mau membahas tentang bagaimana sih cara mencegah infeksi pada bayi baru lahir. Ya, pasti kita sering ya nemui bayi-bayi yang baru lahir tapi sudah mengalami infeksi. Pastinya kasihan banget ya. Nah, maka sangat penting untuk melakukan pencegahan supaya bayi-bayi yang baru lahir tidak sampai terkena infeksi. Nah, secara umum ya untuk mencegah infeksi pada bayi baru lahir, otomatis kita mesti tahu dulu bagaimana sebenarnya infeksi itu bisa terjadi pada bayi yang baru lahir. Ya, jadi secara umum infeksi itu bisa didapat itu melalui darah dari ibu. Misalnya ibunya menderita sakit yang cara penularannya itu melalui cairan tubuh misalnya. Bisa juga penularan itu melalui udara, ya. Bisa juga infeksi itu terjadi melalui proses istilahnya perkontinuitatum ya. Jadi pada saat proses persalinan, jadi ada kontak langsung dari sumber infeksi yaitu dari jalan lahir ke bayinya. Jadi terutama ada 3 besar itu ya teman Cempaka cara terjadinya infeksi pada bayi baru lahir. Nah, berdasarkan 3 cara terjadinya infeksi tadi, maka secara logika kita bisa melakukan pencegahan sebenarnya harus dilakukan justru sejak jauh hari sebelum bayi itu lahir. Jadi kita bisa kelompokkan mulai sebelum bayi itu lahir dan setelah bayi itu lahir. Sebelum bayi itu lahir, itu juga kita bagi 2, yaitu yang pertama sebelum si ibu itu hamil, ya itu juga harus dipastikan bahwa calon ibu yang akan hamil ini dalam kondisi yang sehat. Jadi perlu sekali untuk dilakukan screening ya pada ibu tersebut bahwa ibu ini tidak memiliki penyakit yang memungkinkan diturunkan atau ditularkan nantinya ke bayinya pada saat di dalam kandungan. Nah, itu ada teman Cempaka cara screeningnya. Teman Cempaka bisa mengkonsultasikannya nanti kepada dokter kandungan ya. Screening apa saja infeksi-infeksi yang memungkinkan si ibu hamil itu nanti mengalami infeksi yang bisa diturunkan saat dalam kandungan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah selama ibu tersebut hamil. Ini bisa saja ya ibu ini mengalami berbagai penyakit ya, infeksi yang nantinya juga akan bisa diturunkan ke janin yang masih ada dalam kandungannya, dan juga ibu yang sedang sakit selama hamil ini juga bisa nantinya menularkan penyakit infeksinya itu pada saat bayinya sudah lahir. Ya, sehingga sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu hamil ini supaya dia bebas dari penyakit infeksi apapun. Ya, contoh dari penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan adalah misalnya yang diturunkan melalui ke janinnya selama dalam kandungan ya, infeksi toksoplasma misalnya, rubella, sitomegalovirus, herpes ya. Itu semua bisa ditularkan oleh ibunya melalui sirkulasi darah selama ibu tersebut mengandung ya. Jadi janinnya sudah terinfeksi duluan di dalam kandungan. Kemudian penyakit lain seperti hepatitis B. Nah, itu juga perlu sekali untuk dicek terlebih dahulu ya, baik sebelum hamil maupun selama ibu tersebut hamil. Penyakit infeksi lain yang diturunkan melalui cairan tubuh itu juga ada, yaitu seperti HIV, itu juga perlu dilakukan screening. Nah, kemudian penyakit yang lainnya lagi yang tadi saya sebutkan yang penularannya melalui udara ya. Ya, contohnya TBC. Itu di Indonesia yang sangat endemis, yang angka kejadiannya itu masih sangat tinggi, dan apabila ibu tersebut mengalami penyakit TB ini selama hamil dan pada saat melahirkan ibu ini masih dalam proses terapi atau mungkin bahkan belum diterapi pada dia sedang sakit TB, ini sangat bahaya sekali. Bayi tersebut bisa mengalami infeksi TB ini ya pada saat bayi itu dilahirkan. Jadi nantinya perlu upaya-upaya pencegahan yang harus diantisipasi lebih dini. Itu tadi adalah penyakit infeksi yang bisa didapatkan oleh bayi ya sebelum bayi itu lahir. Nah, setelah bayi itu lahir juga ada yang bisa memungkinkan si bayi ini mengalami infeksi. Ya,
Contohnya di sini adalah pada saat proses persalinan ya, apabila si ibu hamil pada masa-masa menjelang persalinan mengalami mungkin infeksi saluran kencing atau mungkin keputihan ya, itu sangat mungkin bayi yang akan dilahirkan nanti bisa mengalami infeksi. Dan ini juga harus diobservasi, dipastikan oleh dokter anak nantinya di awal-awal kelahiran itu, apakah bayi yang dilahirkan itu menunjukkan ada tanda-tanda infeksi yang didapatkan dari ibu. Ya. Kemudian infeksi yang ditularkan melalui udara, seperti tadi yang saya sebutkan, misalkan TB atau TBC, misalkan ibu tersebut adalah penderita TB, maka bayinya juga harus mendapatkan obat pencegahan segera setelah bayi itu lahir. Sehingga hal ini juga perlu diketahui ya sebelum bayi itu dilahirkan supaya nanti bayinya tidak sampai tertular oleh ibunya, dan nanti ada upaya-upaya untuk pencegahan yang harus dilakukan ya, misalkan si ibu harus selalu menggunakan masker dan sebagainya. Ya. Dan penyakit lain yang paling sering terjadi ya pada bayi baru lahir, yang ini sebenarnya tidak perlu terjadi ya teman cempaka, yaitu yang diakibatkan penularan melalui udara yang berasal dari mereka-mereka yang besuk, teman cempaka. Ini sangat sering terjadi ya, karena memang budaya kita di Indonesia kalau ada bayi baru lahir kan suka dibesuk ya. Nah, pastikan siapapun yang membesuk si bayi dalam kondisi sehat. Kalau perlu, tidak perlulah ya harus melihat bayi dengan jarak dekat ya, karena itu sangat berbahaya untuk bayinya, karena kita tidak tahu ya apakah kita ini membawa kuman atau tidak. Jadi lebih baik kita, kalau memang kita sayang dengan bayi itu, meskipun niat kita baik ya, kita bisa memahami, tahu diri lah istilahnya ya, jaga jarak. Ya, karena di budaya timur juga orang tua juga kadang-kadang merasa sungkan ya kalau misalnya mau menegur yang mau busuk. Nah, jadi teman cempaka, saya rasa ini sangat penting ya untuk digaungkan ya istilahnya ya, supaya kita itu yang sebenarnya memiliki niat baik untuk membesuk bayi tidak sampai merugikan bayi itu sendiri. Karena apabila bayi ini sampai tertular oleh orang-orang yang membesuk ya, baik itu orang dewasa maupun anak-anak ya, kadang-kadang ada anggota keluarga entah kakaknya atau apa yang mungkin sedang sakit flu atau apa, ini bisa berakibat fatal sekali untuk bayi yang baru lahir, karena mereka sangat rentan ya, status imunnya itu masih sangat rentan, sehingga apabila tertular dengan penyakit yang mungkin bagi kita itu hanya ringan saja, tapi buat bayi-bayi yang baru lahir itu bisa menjadi penyakit yang berat dan bisa berakibat fatal, karena mereka bisa dengan cepat mengalami radang paru atau pneumonia yang tandanya nanti bisa sesak dan akhirnya menjadi harus masuk rumah sakit dan bahkan bisa meninggal. Saya rasa itu teman cempaka yang perlu diketahui ya, terkait dengan bagaimana cara mencegah infeksi pada bayi baru lahir ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan kita bisa mengerti bagaimana kita melakukan pencegahan.